Banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin garis dengan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Namun ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah belumlah usai. Walaupun sebenarnya pihak Belanda telah menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang menyerah kepada Indonesia, pergolakan memperebutkan Nusantara masih saja terjadi. Terjadilah pertempuran yang dinamakan Pertempuran Surabaya. Hal ini diawali pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan pada 7 hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah itu, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun berselang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadi peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada Agustus tahun 1945. Dan dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian mengambil langkah politik dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belum genap 1 bulan Indonesia merdeka, pasukan tentara Inggris datang ke Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dan kemudian menuju ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI, Elite for Netherlands East Indies, atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Dengan dalih bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Tetapi di balik itu semua, tentara Inggris yang datang juga membawa misi utamanya, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Tentu saja pihak dari Belanda ikut mendukung dan membantu rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu gejolak dan berbagai pergerakan perlawanan rakyat Indonesia. Kembalinya pasukan Belanda ke Surabaya turut diikuti oleh berkibarnya bendera merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Di tiang teratas Hotel Yamato pada malam hari, tepatnya tanggal 18 September 1945 pukul 21.00. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya yang melihat bendera tersebut menjadi geram karena mereka menganggap bahwa Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan juga hendak mengembalikan kekuasaan di Indonesia serta melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kemudian dilakukan perundingan dengan Mr. Plotman dari pihak Belanda di Hotel Yamato. Namun pihak Belanda menolak untuk menurunkan bendera tersebut, sehingga terjadilah baku tembak di ruang perundingan dan menewaskan Mr. Plotman, juga seorang warga Indonesia bernama Sidik. Saat itu juga terjadi sebuah insiden, yaitu dirobeknya bagian biru dari bendera Belanda yang berkibar di tiang atas Hotel Yamato. Setelah insiden hotel tersebut, terjadilah pertempuran-pertempuran kecil mulai tanggal 27 Oktober 1945. Walaupun sempat mereda, pertempuran kembali pecah saat seorang pimpinan tentara Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, tewas dalam baku tembak.
terjadi perdebatan antara siapa yang memulai baku tembak. Pengganti pimpinan tentara Inggris yaitu Mayor Jenderal Robert Mansell pun mengeluarkan sebuah ultimatum, yaitu agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan dengan batas hingga pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Negara Indonesia menganggap hal tersebut sebagai penghinaan dengan alasan saat itu juga berdiri negara Republik Indonesia. Maka terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu pada tanggal 10 November pagi. Pagi-pagi sekali pada 10 November itu tentara Inggris melancarkan serangannya. Serangan tersebut dibalas dengan perlawanan sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Pada pertempuran ini ada banyak sekali tokoh yang menggerakkan perlawanan. Salah satu yang paling kita kenal yaitu Bung Tomo yang membakar semangat para pejuang Indonesia dengan pidatonya sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Tanggal 10 November lantas ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Adanya perayaan Hari Pahlawan yang ditetapkan pada tanggal 10 November ini tentu memiliki keterkaitan atau hubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam peringatan Hari Pahlawan, menunjukkan dalam perjuangan kemerdekaan tidak lepas dari pengaruh agama dan doa. Dalam perjuangan, para pahlawan diimbangi dengan ikhtiar dan doa. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi penggerak agama. Contohnya resolusi jihad yang dikeluarkan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang juga pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal ini tentu berkaitan dengan Pancasila, tepatnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam peringatan Hari Pahlawan menunjukkan para pejuang yang bersatu melawan penjajah. Mereka tergabung dari berbagai suku, ras, agama, etnik, dan budaya. Mereka saling menghargai satu sama lain. Semua golongan berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini berkaitan dengan nilai Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam peringatan Hari Pahlawan, para pejuang menunjukkan sikap cinta tanah air, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semaksimal mungkin. Mereka mampu saling menghargai, menghormati, menjaga toleransi di antara berbagai perbedaan yang ada demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam peringatan Hari Pahlawan, para pejuang lebih mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Tergambar dalam semboyan merdeka atau mati. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Para pejuang menuntut adanya keadilan dan mendukung adanya kemajuan dan pembangunan Indonesia. Mereka memperjuangkan adanya keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini tentunya berkaitan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sebagai bentuk menghargai pahlawan, seharusnya kita patut menjaga apa yang telah mereka perjuangkan dengan jiwa dan raga. Persatuan Indonesia.